Sobat Sapa JKN, selamat datang kembali di podcast hari ini. Oke, jadi episode hari ini akan membahas mengenai segmen PBPU Mandiri. Apa sih segmen PBPU Mandiri itu? Oleh karena itu, untuk hari ini kita sudah mengundang narasumber yang pastinya inspiratif banget. Mungkin langsung saja kita sambut narasumber hari ini, Pak Aswin Agustiansyah. Halo, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat ya. Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari teman-teman Sobat Sapa JKN. Peserta BPJS Kesehatan segmen PBPU Mandiri itu maksudnya gimana sih Pak? Oh ya, baik, untuk segmen hari ini kita akan bahas khusus PBPU ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa segmen lainnya, tapi biar lebih jelas, maka kita akan membahas khusus yang PBPU saja. Nah, untuk definisi dari PBPU atau peserta mandiri ini, itu adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, yang dari hasil kerja atau usahanya itu menyisihkan sebagian rezeki yang dia terima itu untuk pembayaran iuran jaminan kesehatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun dengan keluarganya. Oke, kalau untuk pendaftarannya sendiri Pak, apakah harus ke kantor BPJS Kesehatan? Kan ada beberapa teman-teman Sobat Sapa JKN mungkin yang rumahnya jauh dari kantor. Bagaimana Pak? Baik, untuk pendaftarannya, ini kan sebenarnya ada beberapa kanal yang bisa digunakan ya. Di BPJS Kesehatan sendiri sebenarnya ada dua kanal secara garis besarnya. Yang pertama adalah kanal layanan tatap muka, dan yang kedua kanal layanan non tatap muka. Nah, untuk mandiri ini, kita sudah siapkan kanal layanan non tatap muka, yaitu ada aplikasi Pandawa, yaitu pelayanan administrasi via WhatsApp. Ini terpusat atau sentralisasi dan bisa diakses 24 jam. Terus yang kedua ada aplikasi mobile JKN. Ini bisa juga dilakukan melalui smartphone tentunya. Terus BPJS Kesehatan online, BPJS Kesehatan keliling juga bisa. Nah, untuk pendaftaran langsung ke kantor cabang atau kantor kabupaten itu sebenarnya sudah bisa menjadi pilihan terakhir pada saat ingin melakukan pendaftaran. Saya rasa itu solusi yang bisa teman-teman pilih pada saat ingin mendaftar. Kalau misalkan ada beberapa hal yang menyebabkan susah aksesnya, misalnya jauh atau hal-hal lainnya. Oke. Kalau untuk persyaratannya sendiri Pak, apa aja yang harus disiapkan? Biasanya untuk yang pendaftaran sesuatu itu ya, itu ribet kan, berkas-berkas persyaratannya itu. Nah, untuk pendaftaran BPJS Kesehatan Mandiri ini sudah kita lakukan simplifikasi sesimpel mungkin persyaratannya. Itu hanya butuh KTP atau KK dan nomor rekening tabungan atau nomor ATM. Itu sudah cukup untuk melakukan pendaftaran khusus yang PBPU Mandiri ini. Kalau untuk iurannya Pak, per bulannya itu berapa aja Pak? Iuran, oke. Untuk iuran mandiri ini ada tiga ya, ada tiga pilihan. Ini tentunya tergantung keinginan dan kemampuan peserta pada saat melakukan pendaftaran. Yang pertama adalah kelas 1. Ini iuran bulanannya itu 150.000 per orang per bulan. Terus ada kelas 2. Kelas 2 ini 100.000 rupiah per orang per bulan.
Dan yang terakhir adalah kelas 3, Rp35.000 per orang per bulan. Nah, kelas 3 ini sebenarnya iuran yang harus dibayarkan itu 42.000 sebenarnya. Tapi sudah disubsidi lagi oleh pemerintah sebesar Rp7.000, sehingga iuran yang dibayarkan itu cukup dengan Rp35.000 per orang per bulan. Untuk pembayarannya sendiri, ini setiap bulannya dilakukan itu paling lambat tanggal 10 ya, tanggal 10. Nah, kalau misalkan tanggal 10 itu libur, maka boleh pada hari kerja berikutnya. Oke, berarti masih sangat terjangkau ya Pak untuk iurannya ini ya? Ya, itu menyesuaikan dengan pilihan ya masing-masing orang. Ya, sesuai kelas yang dipilih. Ya. Kalau untuk WNA Pak, bisa nggak daftar PBPU Mandiri? Bisa banget. Cuman sayangnya di Bone ini atau wilayah kerja Campurna kayaknya belum ada WNA. Tapi suatu saat siapa tahu ada WNA. Ini warga negara asing maksudnya kan ya? Pak. Bukan Ya. warga negara Arab. Oh, sama asing juga kan? Ya, warga negara asing. Nah, warga negara asing itu boleh mendaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan, khususnya yang segmen PBPU Mandiri. Nah, persyaratannya mereka apa saja? Ya, selain KTP tadi dan nomor rekening tabungan tentunya atau nomor ATM, maka mereka ada persyaratan tambahan, yaitu surat izin tinggal di Indonesia dan surat izin tinggal sementara, ITAS atau izin tinggal tetap. Jadi kalau misalkan tadi untuk yang non WNA cukup 2 berkas persyaratannya, kalau ini 4 ya. Oke, kalau untuk harapan Bapak terhadap masa depan program JKN ini, khususnya untuk peserta mandiri Pak, bagaimana Pak? Mungkin saya akan perluas sedikit ya. Kalau misalkan harapan tentang program JKN BPJS Kesehatan ke depan itu bukan hanya untuk satu segmen, tapi untuk semua. Karena apa? Karena negara itu menghadirkan program ini, program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan, itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu kan kita lantunkan setiap pagi pada saat kita briefing atau yel-yel. Tapi untuk yang mandiri ini saya ingin bercerita sedikit tentang sahabat saya atau teman saya dulu, waktu sebelum era BPJS Kesehatan tentunya. Saat itu masih era Askes ya. Terus suatu saat saya ketemu teman atau sahabat saya itu, terus dia bilang gini, ibu saya kan lagi sakit-sakitan, dia bilang. Terus biayanya itu agak berat karena ibunya itu sering keluar masuk rumah sakit. Terus dia minta saya, bisa nggak saya daftarkan di Askes waktu itu. Karena di Askes itu ada asuransi kesehatan sosial ya. Mungkin pikirannya dia waktu itu bahwa untuk mendaftar ke Askes itu bisa untuk semua segmen atau bisa siapa saja. Sementara pada saat itu Askes itu hanya diperuntukkan untuk segmen tertentu. Antara lain PNS daerah, PNS pusat, TNI Polri, itu pun TNI Polri pensiunannya ya, yang kita tanggung saat itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah setelah Askes bertransformasi, jaminan kesehatan ini sudah tidak menjadi sesuatu yang rumit lagi atau yang susah lagi. Karena semua orang yang ada di wilayah negara Indonesia itu wajib dan berhak untuk terdaftar atau menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Kita berharap dengan program ini seluruh masyarakat Indonesia itu tidak mengalami lagi yang namanya kesusahan dalam mengakses layanan kesehatan dikarenakan kondisi ekonomi. PBPU Mandiri ini
menjadi jalan buat warga negara Indonesia untuk memastikan mereka mendapatkan akses layanan kesehatan. Kalaupun misalkan ya peserta mandiri susah untuk daftar mandiri karena keterbatasan ekonomi, itu kan sebenarnya ada segmen lainnya yang bisa dimanfaatkan. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku karena ini kan dibayarin gitu ya. Itu bisa masuk di segmen penerima bantuan iuran, baik itu bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Jadi harapannya dengan kondisi sekarang di mana kepesertaan kita sudah di angka 98% secara nasional, walaupun mungkin di 98% itu ada yang posisi aktif dan non-aktif ya, tapi paling tidak mereka sudah pernah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Nah, 2%-nya ini yang sekarang kita mengajak, ayo daftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan untuk memastikan Anda dan keluarga Anda terlindungi dari sakit yang berbiaya mahal. Saya rasa itu harapan saya ke depan untuk warga negara Republik Indonesia. Oke, jadi Pak Aswin ini berharap semoga program JKN ini terus berlanjut dan pastinya bermanfaat bagi masyarakat ya Pak ya, untuk melindungi masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya untuk teman-teman Sobat Sapa JKN yang ingin melakukan pendaftaran mandiri, sekarang tidak perlu jauh-jauh atau repot-repot datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, sekarang bisa dilakukan pendaftaran di berbagai kanal milik BPJS Kesehatan seperti Mobile JKN, Pandawa, dan melalui BPJS Keliling atau online. Betul begitu Pak Aswin? Betul sekali Mbak Fir. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang juga harus dilengkapi seperti NIK atau KK, nomor rekening atau ATM, dan kelas rawat yang teman-teman pilih. Bisa pilih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih juga untuk narasumber kita yang sangat inspiratif pada hari ini. Jangan lupa juga untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya di podcast Sapa JKN. Follow juga IG kami @watampone_wonderful supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar JKN. Terima kasih semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.